بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم Allah. Separuh dari bulan Ramadan sudah kita lalui. Hari ini hari yang ke-16 kita berpuasa. Kiranya apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Apakah kita puas dengan 15 hari yang lalu? Dengan kualitas puasa yang kita kerjakan? Apakah kita sudah puas dengan solat-solat malam yang kita tegakkan? Apakah target dari baca Quran kita sudah puas? Sedekah yang kita keluarkan, apakah kita sudah mengatakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas taufik? Atau ternyata kita perlu beristighfar atas 15 hari yang berlalu? Bahkan kita perlu beristighfar dengan istighfar kita. Ahibati fillah, Allah tidak butuh dengan solat tarawih kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak membutuhkan kita membaca Al-Quran dan khatam berulang kali. Agar kita sadar bahwa puasa dihadirkan, Ramadan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengantarkan kita agar menjadi insan yang bertakwa, yang kemudian Allah berikan rahmatnya kepada kita, lalu kita dimasukkan ke surganya. Kita bekerja untuk mendapatkan uang dan kesenangan dunia. Sebagian kita masuk jam 8, pulang jam 4 untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan uang, agar dia dapat hidup, memberikan nafkah kepada keluarganya. Padahal dia tahu rumah yang dibangun, harta yang dikumpulkan, bakal dia tinggal semuanya. Ada surga, arduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau semua penduduk bumi ini tidak berpuasa, kalau seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bersama yang ada di belahan dunia lainnya tidak ada yang sholat satu pun dari mereka, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tuh maha kaya. Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Law anna awwalakum, kata Allah Jalla Jalaluhu dalam sebuah hadis qudsi, menggambarkan tentang ketidakbutuhan dia dengan kita. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Andai kata seluruh manusia, sejak yang pertama sampai yang terakhir, entah berapa miliar manusia nanti, sejak Nabi Adam dan sampai akhir manusia yang dicipta dan meninggal dunia, begitu pula bangsa jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka berada di level hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau semua hatinya seperti hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau semuanya sholat sampai bengkak kaki, kalau semuanya beribadah dengan ikhlas dan penuh ketulusan, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambahkan di kerajaanku sedikit pun. Artinya tidak ada gunanya buat Allah. Allah tidak ada kepentingan dengan ibadah kita. Dan sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau seluruh umat manusia yang saat ini jumlahnya 8 miliar ditambah dengan yang sudah mati,
Ditambah lagi dengan yang akan diciptakan sampai hari kiamat. Begitu pula dengan bangsa jin. Mereka berada di level orang yang hatinya paling jahat. Mungkin Fir'aun, ya. Kalau semua umat manusia mengatakan ana rabbukumul a'la, seperti Fir'aun mengaku Tuhan, melakukan pembunuhan kepada bayi-bayi laki-laki yang menyebutkan dalam hadis qudsi ini, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Itu amalan buat kalian, amalan kalian, ibadah-ibadah kalian, dosa-dosa kalian, kemaksiatan-kemaksiatan kalian, uhsiha lakum, aku catat, aku kumpulkan buat kalian. Nah, ada pentingnya Allah dengan puasa kita. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan dalam catatannya kelak kebaikan, jangan ujub, tapi pujilah Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghaira dzalika, tapi kalau ternyata dalam catatannya isinya dosa dan kemaksiatan, fala yalumanna illa nafsah, jangan cari kambing hitam. Tak perlu gara-gara fulan, lingkungannya tidak mendukung, kawan-kawan tidak mendorong aku untuk menjadi orang baik. Gak perlu engkau cari pembelaan. Jangan celah kecuali dirimu sendiri. Ahibati fillah, semuanya, anak, antum, orang-orang soleh, orang-orang baik, dan orang-orang yang kurang baik, ataupun orang yang tidak baik, semua akan menyesal kelak pada hari kiamat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Tatkala Indonesia hilang dari peta, tatkala dunia menjadi hamparan nyata, lalu Allah bangkitkan manusia dari kuburnya, lalu mereka digiring ke padang mahsyar, Allah datangkan itu api neraka. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ada 70.000 malaikat di setiap satu tali kekang yang jumlahnya 70.000, menarik itu neraka jahannam. Apa yang terjadi sama kita pada hari itu? Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu kita akan ingat. Kita ingat dengan hari ini, tanggal 16 Ramadan. Kita ingat dengan hari-hari kita sepanjang hidup kita. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada hari itu? Kenapa aku telat pada waktu hari itu datang Jumatan? Kenapa aku tidak di soft pertama? Kenapa aku di soft kedua? Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia akan mengatakan, andai kata aku berbuat untuk kehidupanku. Berarti dunia ini bukan kehidupan. Bukan. Satu hari di akhirat sana sama dengan 1000 tahun. Kita cuma 70 tahun, 80 tahun. Kita bekerja. Itu kehidupan yang sebenarnya, yang seharusnya kita berbuat untuk itu. Orang yang baik akan menyesal, kenapa aku tidak tambah kebaikanku. Orang yang khatam Quran di bulan Ramadan 2 kali akan menyesal, kenapa aku tidak 3 kali. Orang yang sholat tarawih menyesal, kenapa sholatku cuma 1 jam, kenapa aku tidak 2 jam. Semua akan menyesal, jamaah. Dan Allah kasih waktu kita. Ada waktu nih, tanggal 16, 17, 18, perbanyak ketaatan, jamaah. Tambah ibadah. Sebagian mulai loyo, sebagian mulai mau santai. Ingat, perjuangan ini baru akan berakhir ketika malaikat pencabut nyawa datang menjemput nyawa kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, dia lawan nafsunya, dia lawan keinginan-keinginan dia demi untuk mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jalla, kami pasti tunjukkan kepada dia jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang suka berbuat baik.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah rahimakumullah, Allah itu maha baik. Allah selalu berikan kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Allah cinta kepada orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjalan kaki kepada Allah, Allah akan lari menyambut kita. Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu At-Tawwab, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Al-Latif. Allah itu punya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Maka menyambut 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, tolong kita buat perencanaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau memberikan contoh kepada kita. Beliau iktikaf selama 10 malam terakhir. Beliau masuk di malam 21 dan baru pulang ketika malam Idul Fitri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan beliau bersungguh-sungguh bersemangat beribadah, tidak seperti di bulan-bulan yang lain. Fa idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10 hari terakhir, beliau lebih semangat lagi. Di puncak dari Ramadan itu 10 hari terakhir. Nabi SAW yang biasa ziarah ke rumahnya orang sakit, ikut mengantarkan jenazah, ngurusin sahabat-sahabat yang mungkin punya masalah, mungkin berangkat ke pasar, sidak di pasar, semua itu ditinggalkan, fokus dengan diri. Kalau bahasa orang sekarang mungkin me time, iktikaf, iktikaf, fokus sama diri beliau alaihissalam. Ya sekali-kali beliau mungkin memberikan pencerahan buat para sahabat. Istrinya semua ditinggal. Beliau fokus untuk memperbaiki dirinya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saatnya kita membuat perencanaan yang matang untuk 10 akhir Ramadan. Di situ ada satu malam, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, barang siapa yang tidak dapat nih Lailatul Qadar, dia tidak mendapatkan kebaikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, maka dia orang yang dihalangi dari kebaikan sebenarnya. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan, engkau gak kejar, engkau tidak berjuang. Nabi saja berjuang, istri-istri Nabi berjuang, para sahabat berjuang, lalu kita santai. Ya, tapi sejatinya hidup itu pilihan. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan, semua ada konsekuensinya. Yang mau bersungguh-sungguh silahkan, yang mau malas-malas silahkan. Yang jelas Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat, harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wad-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.